dari ibadah Allah. Maksudnya baik kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sampai pada kesempatan ini kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam kita menjalankan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang istiqomah. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah untuk suri teladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore ini kita membahas, ya, salah satu potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah engkau membuat andad untuk Allah. Janganlah kalian membuat tandingan-tandingan untuk Allah, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Ya, kalian mengetahuinya bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Esa, yang Maha Satu. Ya. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini termasuk ayat yang menafsirkan daripada la ilaha illallah. Ya. Jadi prinsip keyakinan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga agama Allah adalah agama tauhid. Agama Allah adalah agama yang prinsip paling mendasarnya meyakini bahwasanya Tuhan itu cuma satu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kemudian menjadi prioritas betul di dalam kita beragama. Bagaimana kita mengetahui ini dan juga bisa menerapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Jika orang-orang yang kemudian memahami serta mempraktekkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, pasti mereka hanya menggantungkan kehidupan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak pernah bersandar tentang hidup dan mati kita kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak pernah eh, bersandar ya tentang masalah rizki dalam masalah kehidupan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk dalam kehidupan kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puncak orang-orang yang meyakini ini, mereka adalah orang-orang yang tawakal. Tawakal kepada Allah. Ya. Jadi tawakal itu adalah sebuah puncak ketauhidan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya sandaran apapun dalam kehidupan ini hanya kepada Allah. Ya. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Walaupun dia berpendidikan tinggi, dia tidak menyandarkan kemudahan hidupnya karena ilmunya. Ya, dia diberikan kesehatan oleh Allah, dia tidak menyandarkan kesehatan itu dengan olahraganya, dengan dokternya, dengan obatnya, tidak. Ya, kesehatan itu adalah mutlak betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan dalam hidupnya dia tidak sandarkan kepada pengalaman-pengalaman hidup.
Ya walaupun dia punya pengalaman yang sangat panjang, pengetahuan yang luas, tetapi apa? Segala kemudahan dalam hidup tidak ditentukan oleh itu. Ya, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dunia kedokteran, dunia medis, pengobatan dan seterusnya terus berkembang, tapi itu tidak akan menjadikan tawakal kita kepada Allah dalam masalah kesehatan berkurang. Ya. Seorang yang bertauhid walaupun tadi ada dokter yang begitu spesialis, ya rumah sakit yang begitu canggih, teknologinya canggih, dia tetap menyandarkan sehat, sembuh dan tadi kesehatan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga puncak dari orang-orang yang mentauhidkan Allah adalah orang-orang yang mereka betul-betul tawakal. Dan orang yang betul-betul tawakal itu adalah puncak dari agama. Ya, puncak dari agama seseorang. Karena dia adalah puncak dari agama, dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Ya, dalam kehidupan akhirat seperti hadis yang menyebutkan ada 70.000 umat Islam yang kelak masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, siapa mereka? Orang yang tawakal. Artinya dia mati tidak perlu dihitung lagi amalnya. Dia mati tidak perlu diuji lagi oleh Allah. Dia langsung masuk ke dalam surga. Siapa? Orang yang tawakal. Dalam kehidupan akhirat seperti itu. Ya. Maka dikatakan walladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam kehidupan akhiratnya aman sentosa, nggak ada yang menyulitkan sedikit pun. Itu puncak orang yang tawakal kepada Allah. Dalam kehidupan dunia, segala-galanya dicukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka Allah cukupkan segala-galanya dalam kehidupan dunia itu. Siapa? Orang yang bisa tawakal. Ya. Orang yang tawakal diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Ya, dia pagi hari nggak punya apa-apa, sore hari sudah kecukupan semuanya. Ya, ini puncak orang-orang yang beragama adalah puncaknya mereka orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah khawatir, tidak pernah takut dalam kehidupan ini karena mereka bersandar kepada yang menguasai semuanya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu pengetahuan ya. Ini perlu pengetahuan, perlu perenungan dan perlu pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan perjalanan kehidupan kita, kita bisa semakin menemukan kebenaran ini. Ya. Orang walaupun kerja keras, dia harus sadar kerja kerasnya tidak menjamin rezekinya pasti lancar. Kenapa? Ada penentu rezeki yang sesungguhnya adalah Allah. Ada orang yang makannya seimbang, ya, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, belum tentu selalu sehat. Karena kesehatannya tidak dijamin oleh itu semua. Ada yang lebih menjamin kesehatannya adalah Allah SWT. Ada orang sakit, walaupun dia berobat dengan dokter yang sangat spesialis pintar, ya, obat yang begitu mahal dan manjur, rumah sakit yang teknologinya sangat maju, dia tidak bisa menyandarkan itu. Kenapa? Banyak juga yang berobat di situ meninggal juga. Ya, sehingga apa? Tawakalan itu betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berikhtiar, berusaha, tetapi penentu segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terus kita belajar Bapak Ibu sekalian. Dan orang-orang yang tawakal tadi walladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tawakal kepada Allah dalam kehidupan dunianya selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, kita punya apapun Allah tunjukkan jalannya. Kita mau menghadapi masalah, Allah tunjukkan jalan solusinya. Kenapa? Wa hum muhtadun, mereka senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, Allah Subhanahu. Ya, sehingga kalau orang-orang yang kemudian dia benar-benar bertauhid, bertawakal kepada Allah, itulah puncak dari agamanya
seseorang. Nah, ini kebaikan yang sangat luar biasa. Sehingga sering kami sampaikan bagaimana orang itu akan mengawali perubahan dalam kehidupannya. Awalilah dengan ketauhidan. Ya, karena dengan ketauhidannya Allah akan berikan berbagai petunjuk-petunjuk dalam kehidupan. Dia butuh kerjaan yang baik, Allah tunjukkan jalannya bagaimana bekerja yang baik. Dia butuh kesehatan yang baik, Allah tunjukkan bagaimana jalan-jalan bisa mendapatkan kesehatan. Dia kepingin keselamatan dalam perjalanan kehidupannya, Allah tunjukkan jalan-jalan yang menjadikan dia selamat dalam kehidupannya. Dia ingin anak keturunannya soleh, soleha, membanggakan. Allah tunjukkan jalan-jalannya itu. Dengan apa? Dengan tauhid. Karena tauhid itu mengundang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa hum muhtadun." Mereka senantiasa akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara keutamaannya. Maka Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali membuat tetandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali engkau tawakal kepada Allah, tapi tawakal juga kepada yang lain. Tidak boleh itu. Kita dalam masalah sakit, kita kepingin sembuh, kita tawakal kepada Allah kesembuhan itu. Tapi jangan juga tawakal kepada obat. Maksudnya begitu, artinya murni kita harus yakin seyakin-yakinnya obat itu tidak menjamin kesembuhan. Obat itu hanya sebatas ikhtiar usaha kita yang menentukan kesembuhan tetap Allah. Sehingga jangan sampai engkau minum obat ini nanti pasti sembuh. Enggak ada. Ya. Artinya coba kamu berikhtiar dengan obat ini, semoga Allah memberikan kesembuhan. Kan gitu. Artinya jangan pada saat perintah Allah, jangan menyekutukan Allah itu sampai dalam perkara-perkara seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mengatakan, nah sekolah, kuliah yang baik, biar nanti engkau kehidupannya baik. Jangan. Ya. Artinya apa? Kamu sekolah yang baik, kuliah yang baik, belajar yang baik, semoga Allah memberikan kehidupan yang baik. Artinya, kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah, kita terjatuh. Larangan dalam ayat ini, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ayat yang melarang ya dan menghabarkan ini jangan mensekutukan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Seperti apa? Seperti dalam tafsiran Ibnu Abbas. Ya, belum mengatakan Ibnu Abbas menjelaskan dalam ayat ini, namanya mensekutukan Allah itu adalah perkara yang samar. Perkara yang sangat lembut, yang sangat mungkin manusia tidak menyadari. Kalau itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan belum mengatakan samarnya kesyirikan itu seperti semut hitam berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar di jalan, kira-kira bisa lihat semut nggak yang berjalan di batu, Pak? Enggak. Artinya apa? Semut itu sangat samar. Begitu juga kesyirikan itu sangat samar. Sangat mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak tahu kalau itu termasuk perkara kesyirikan yang dilarang dalam agama kita. Ya, contohnya apa misalkan? Ini beliau mencontohkan. Dikatakan orang mengatakan demi Allah dan demi kamu. Ya, jadi dalam Islam Bapak Ibu, namanya bersumpah itu hanya dengan satu saja. Kalau orang sudah mengatakan demi, maka hanya boleh dengan Allah. Maka demi Allah. Tidak boleh ditambahin apapun. Ya. Apalagi setelah demi, deminya bukan Allah. Ya. Kenapa manusia, kita orang-orang beriman tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Karena itu mengandung unsur pengagungan. Padahal yang berhak untuk diagungkan adalah Allah. Allah lah yang maha agung. Allah yang maha agung. Dan dalam tradisi ucapan sumpah, Bapak Ibu sekalian, orang bersumpah itu adalah untuk meyakinkan bagaimana ucapannya bisa dipercaya.
bisa didengar. Sehingga apa? Dia bersumpah dengan sesuatu yang besar. Ya, agar omongan itu bisa dipercaya. Nah, maka mengagungkan selain Allah itu dalam termasuk perkara yang dilarang. Kenapa? Karena yang berhak diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita, Bapak. Adapun kalau Allah mau bersumpah dengan apapun boleh. Tetapi yang biasanya dijadikan sumpah oleh Allah itu juga bukan hal yang biasa. Seperti Allah berfirman wadduha, ya demi waktu duha. Ya waktu duha waktu istimewa. Ya, orang sholat duha dia dapatkan keutamaan luar biasa. Walaili demi waktu malam, ya. Kemudian wal fajri demi waktu fajar. Nah, maka sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu memiliki nilai keunggulan dibandingkan yang lain. Kalau Allah bersumpah dengan apapun boleh. Dan kita tidak perlu menanyakan kenapa Allah bersumpah dengan apapun. Ya, kita tidak perlu bertanya itu. Ya, kita tidak perlu bertanya kenapa. Itu adalah haknya Allah SWT. Jadi Allah yang maha berkehendak apapun. Tapi kalau manusia, orang beriman, Bapak Ibu sekalian, kita dilarang dalam Islam bersumpah dengan nama selain Allah. Kira-kira pernah nggak Bapak Ibu orang mengatakan demi setelah itu bukan Allah? Nate mboten Pak jenengan. Nah, termasuk yang sangat salah fatal tapi kelihatannya benar orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Itu haram nggak boleh sama sekali. Haram nggak boleh sama sekali. Jadi harus demi Allah saja. Nggak boleh ditambah dengan Rasulullah, itu nggak boleh. Jadi itu kelihatannya benar, tetapi itu fatal luar biasa. Fatal luar biasa. Dan Nabi sudah ingatkan betul ya dalam hadis-hadisnya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya hasan ya. Beliau bersabda apa? Man halafa bi ghairillah. Siapapun orang bersumpah dengan selain Allah, pilihannya dua, faqad kafara aw asyrak. Dia terjatuh kepada kekufuran atau kesyirikan. Wal billah. Ini menunjukkan perkataan Ibnu Abbas itu benar, bahwa perbuatan kesyirikan itu sangat samar, kadang orang tidak sadar kalau itu perbuatan kesyirikan. Sering pernah dengar orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, sering kan? Dan itu salah fatal, dosa besar. Dosa besar. Itu bukan dosa biasa, itu dosa luar biasa itu, karena termasuk bab dalam kesyirikan. Yang bersabda, Nabi yang bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, pilihannya dua, dia terjatuh kepada kekufuran atau jatuh kepada kesyirikan. Nah, sehingga kalau orang bersumpah itu hanya demi Allah. Sehingga di dalam riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, saya mending mengucapkan demi Allah kemudian bohong daripada orang mengatakan demi selain Allah walaupun dia jujur. Ya, misalnya gini Pak, ada orang ditagih hutang misalkan, ditagih kemudian berkali-kali nggak bayar. Nah, terakhir ditagih demi Allah bulan depan tak bayar. Tapi bohong dia itu, nggak dibayar itu. Itu masih mendingan Pak. Masih mendingan daripada orang mengatakan demi kamu besok tak bayar. Ya. Demi kamu besok tak bayar, dibayar beneran, itu dosanya kesyirikan. Kenapa? Karena setelah demi itu harus Allah. Nah, kalau orang bersumpah dengan nama Allah kemudian berbohong, itu dosanya masih di bawah dosa orang yang mengatakan demi kamu. Tapi orang mengatakan demi kamu, dosanya itu dosa yang kalau itu sampai belum bertobat sebelum meninggal, tidak diampuni di akhirat. Na'udzubillah, itu tidak diampuni itu. Ya. Ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ini dengan seluruhnya, syirik besar ataupun syirik kecil, enggak diampuni oleh Allah. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, ini contoh ya, contoh dalam praktek.
kehidupan sehari-hari yang dikatakan tadi seperti semut hitam tadi yang kemudian orang nggak sadar kalau itu perbuatan kesalahan itu. Ini contoh pertama. Maka mulai sekarang Bapak Ibu hati-hati. Kalau orang jenengan mengucapkan demi, maka harus demi Allah. Ya, demi demi Allah. Nggak boleh dengan apapun itu nggak boleh. Termasuk demi Rasulullah pun nggak boleh. Haram itu tetap nggak boleh. Jadi hanya mengucapkan demi Allah. Ya, ini yang pertama contoh. Contoh kedua, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, orang mengatakan apa? Untung ada kamu. Kalau nggak ada, sudah celaka saya. Nah, itu termasuk ucapan yang sangat fatal. Kenapa? Keselamatan, musibah, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak orang mengatakan, untung ada bapak itu, kalau nggak ada, sudahlah celaka itu. Itu termasuk kesyirikan luar biasa. Ya. Maka ini tidak boleh diucapkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, segala di jagat raya ini terjadinya segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi, Pak. Ya. Silahkan kita mau berusaha sekuat apapun. Kalau itu tidak diizinkan oleh Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Kita mau menolak sekuat apapun penolakan kita, kalau Allah menghendaki, tetap pasti terjadi, Pak. Ya, jadi saya itu yang paling mudah lah, misalkan di dalam pemilu ya, pilkada atau pemilu. Kalau Allah sudah tentukan orang itu terpilih, silakan manusia mau seperti apapun, tetap akan jadi hal. Ini contoh yang paling mudah. Walaupun misalnya jenengan benci banget, nggak suka, nggak seneng gitu. Jelas-jelas itu orangnya nggak baik. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak bisa ditolak. Ya, sehingga di situ kenapa kita harus setelah memilih kita harus legowo. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh emosi. Kenapa? Itu semua terjadi dengan takdirnya Allah. Kalau kita nggak terima, kita yang capek sendiri, Pak. Kita yang stres sendiri, kan begitu? Nah, kita tidak bisa menerima apa yang menjadi takdirnya Allah SWT. Nah, sehingga dalam rukun iman kita ada namanya iman kepada qada dan qadar. Kita mengimani masalah takdir itu. Ada lagi misalkan orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, itu juga nggak boleh. Nah, jadi malah misalkan tadi orang mengatakan ya dengan pertolongan Allah dan bantuan jenengan saya jadi bisa seperti ini. Itu yang hukumnya haram, nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ya. Artinya Allah disejajarkan dengan yang lain dengan kata dan itu sesuatu yang dilarang. Maka termasuk kaligrafi yang dilarang adalah kaligrafi yang mensejajarkan Allah dengan Nabi. Itu nggak boleh. Ya, jadi kadang di keramik masjid itu kan Allah Muhammad itu sebenarnya nggak boleh. Yang boleh itu atas bawah Allah bawahnya Muhammad. Itu seperti itu boleh. Tapi mensejajarkan itu nggak boleh. Ya, walaupun tujuannya bukan untuk itu, tetapi apa? Perbuatan itu sudah termasuk perbuatan mensejajarkan Allah dengan makhluk. Itu nggak boleh. Ya. Maka dalam ucapan-ucapan Allah dan itu nggak boleh. Yang boleh adalah Allah kemudian. Ya. Atas pertolongan Allah kemudian bantuan jenengan. Itu baru boleh. Kenapa? Karena kata kemudian itu tidak menunjukkan persamaan. Beda dengan ucapan atas pertolongan Allah dan pertolongan jenengan, kita jadi seperti ini. Ini nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena kata dan itu menyamakan antara yang di depan dengan yang di belakang. Tapi yang dibolehkan kalau perlu diucapkan, maka ucapkanlah atas pertolongan Allah, kemudian bantuan jenengan semua. Jadi kata kemudian itu menunjukkan di bawahnya tadi. Nah, ini hal yang kemudian harus diperhatikan. Kenapa?
Banyak tidak disadari kalau ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ya. Lagi misalkan, ya Bapak Ibu sekalian, ucapan contoh yang ini dilarang dalam itu termasuk perkara yang sangat besar. Orang mengatakan, untung ada satpam itu. Kalau nggak ada, sudah kecolongan, kemalingan rumah itu. Itu nggak boleh. Ya. Biasanya kan di masyarakat biasa saja kan gitu ya. Untung ada anjingnya itu, sehingga malingnya nggak berani masuk. Itu tetap nggak boleh. Karena dalam bahasa Arab dulu laun fitun. Jadi untung ada anjing kecil, sehingga pencuri itu, rampok itu nggak masuk rumah. Itu tetap nggak boleh. Kenapa? Kemalingan, perampokan itu musibah, Pak. Musibah itu tidak ditentukan satpam, tidak ditentukan adanya anjing penjaga, nggak ada. Semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita menyandarkan keselamatan atau terhindarnya kita dari musibah atau bahkan terjadinya musibah kepada selain Allah. Ditanya, kenapa kok rumah itu kebobolan, kemalingan? Itu karena nggak ada satpamnya. Itu nggak boleh, Pak. Jadi walaupun ada satpamnya, kalau Allah sudah tetapkan itu terjadi, tetap saja terjadi. Bahkan mungkin malah yang sering terjadi apa? Satpamnya diikat, gitu kan? Rumahnya dirampok kan gitu. Banyak, banyak yang penjaganya ada tetap kebobolan. Kenapa? Karena terjadinya pencurian, perampokan atau tidak itu tidak semata-mata ditentukan oleh adanya penjaga tadi. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan dalam tauhid. Dalam ucapan-ucapan kita pun kita terjaga. Ya. Seperti ucapan-ucapan yang kemudian ini yang misalkan ya ada bis namanya sumber selamat gitu. Itu juga nggak boleh itu, Pak. Namanya sumber keselamatan itu adalah Allah. Betul tidak, Pak? Sumber rezeki nggak boleh. Ya, Bapak Ibu punya warung, namanya sumber rezeki, nggak boleh sama sekali. Dan itu harus dihapus, ya. Nggak boleh. Karena sumber rezeki itu adalah Allah, Ar-Razzaq, pemberi rezeki itu. Maka kalau Allah disejajarkan dengan warung, naudzubillah itu, ya, itu nggak boleh sama sekali itu. Apotek lagi sumber waras, sumber sehat, nggak boleh. Sumber waras, sumber sehat, sumber rezeki, sumber selamat, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan-ucapan seperti ini nggak boleh sama sekali. Dan itu bertenah dan itu termasuk dalam perintah tadi, larangan dalam ayat fala taj'alu lillahi andada. Jangan membuat sekutu untuk Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Dan kalian sudah tahu namanya sumber rezeki itu Allah, sehingga jangan disandarkan kepada warung. Kita itu tahu namanya kesehatan itu sumbernya dari Allah, sehingga jangan dituliskan di atau disandarkan kepada apotek. Jangan itu. Namanya keselamatan juga hanya pada Allah. Siapa yang bisa memberikan keselamatan selain Allah? Tidak ada. Bahkan selain Allah pun tidak ada yang bisa menjamin selamat. Ya. Kira-kira ada dokter sakit tidak, Pak? Iya. Kenapa dokter itu juga harus sakit? Biar sadar bahwasanya Anda itu bukan sumber sehat. Dokter itu sakit. Kenapa? Biar dokter juga sadar kalau sumber kesembuhan itu bukan Anda, yaitu Allah SWT. Sehingga manusia itu ya seperti itu. Walaupun dia belajar kesehatan, dia dokter sendiri, dia sakit juga. Bahkan atlet yang lagi olahraga saja meninggal. Walaupun badannya kekar, sehat, fit, tapi prakteknya juga meninggal. Kenapa? Sumber hidup, sumber mati itu adalah Allah. Yang penentu kesembuhan, penentu kehidupan, penentu kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal seperti ini jangan dilakukan. Hal-hal seperti ini adalah perkara-perkara yang kelihatannya biasa, tapi termasuk dalam perkara-perkara yang sangat diharamkan di dalam Islam. Nah, ini hal yang kemudian perlu untuk diperhatikan. Ya. Misalnya dalam hadis lain dari Hudzaifah Ibnul Yaman,
Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan la taquluna masyaallah wa syaa fulan. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan dan kehendak fulan. Ya, tetapi apa? Walakin qulu masyaallah tsumma syaa fulan. Tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian dengan kehendaknya. Nah, jadi kata kemudian itu tidak menunjukkan persamaan. Tapi kalau kata dan itu menunjukkan persamaan, mensejajarkan Allah itu dengan makhluknya. Dan itu perkara yang dilarang karena itu bertentangan dengan syahadat kita. Syahadat kita la ilaha illallah, maka ya cukup Allah saja. Ya. Jangan mensejajarkan Allah dengan apapun itu. Sehingga perintah dalam ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik ucapan-ucapan kita ataupun dalam perbuatan kita. Nah, ini termasuk yang dilarang dalam Islam. Ya. Juga yang kemudian berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan masalah ketauhidan. Misalkan di antara yang sering menjadi sekutu bagi Allah misalkan adalah perdukunan. Kenapa dalam Islam perdukunan itu sangat dilarang? Karena dukun itu diklaim kadang memiliki sifat-sifat seperti Tuhan. Ya. Contohnya apa? Misalkan diyakini bisa menyembuhkan, diyakini bisa mendatangkan barang yang hilang kan gitu. Diyakini bisa mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi. Nah, ini adalah sifat-sifat yang harus disandarkan kepada Allah. Tetapi kalau kemudian disandarkan kepada dukun, maka ini termasuk dalam mensekutukan Allah dan itu nggak boleh sama sekali. Sehingga apa? Orang-orang yang beriman tidak boleh mendukung aktivitas perbuatan perdukunan, nggak boleh. Ya. Dan contoh ucapan yang ini kadang orang mendengarnya biasa, tapi itu fatal. Ya, kalau zaman dulu sekarang nggak ada ya. Zaman dulu kan anak muda sering mengatakan cinta ditolak, itu kan baru cinta. Itu kan ucapan biasa. Ucapan biasa. Tapi apa? Ucapan ini menunjukkan dukungan ya persetujuan terhadap perdukunan. Itu nggak boleh sama sekali. Nah, itu nggak boleh sama sekali. Jadi ini harus betul-betul dihindar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ya, dikatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Ya. Namanya Ibrahim itu namanya Hanif. Hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu justru artinya bengkok. Oh, ya. Orang dikatakan Hanif, Bapak Ibu, Hanif adalah orang yang kalau berjalan di depan dilihat kemungkaran, sesuatu yang dilarang, dia belok. Itu namanya Hanif. Jadi setiap dia berjalan, di depan melihat sesuatu yang dilarang, dia belok. Nggak mau dekat-dekat. Itu namanya Hanif. Jadi Hanif secara bahasa bukan artinya lurus, malah artinya bengkok. Yaitu orang-orang yang menjauh, menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi mendekati saja nggak mau. Ya, mendekati saja nggak mau, apalagi kemudian sampai melakukan perbuatan tersebut. Nah, Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu sekalian, lahir orang tuanya itu pun musyrik. Ya, bahkan pembuat berhala. Masyarakat yang musyrik. Mayoritas semuanya itu. Tapi apa? Ibrahim dia tetap tumbuh menjadi seorang yang hanif. Hanif artinya walaupun tinggal di lingkungan seperti itu, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat seperti itu, dia tetap bisa menghindar, tidak berani dekat-dekat dengan perbuatan kesyirikan. Nah, maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah kesyirikan, maka kita harus menghindar jauh-jauh. Ya. Contoh perkara perdukunan, itu sudah tidak boleh tawar-menawar, Pak. Ya. Jadi kalau ada praktek-praktek perdukunan, ya kita dekat saja nggak boleh. Ya, kalau udah tahu, jangan dekat-dekat. Atau perbuatan-perbuatan yang kemudian mirip-mirip pengagungan, pemujaan terhadap jin, ya,
terhadap setan dan seterusnya kita nggak boleh sama sekali. Ya. Ada jatilan di situ ya kita nggak boleh dekat-dekat Pak. Ya. Terus jatilan kan hiburan gitu ya. Tapi di situ sudah ada pemujaan, pengagungan kepada setan. Betul tidak? Ada unsur setannya nggak di jatilan itu Pak? Ada kan? Orang jadi kesurupan, lupa diri kan gitu. Nah, itu ada unsur-unsur yang kemudian mengandung unsur pengagungan, pemujaan. Di situ kemudian biasanya ada ruwatannya, ada sesajinya, ada kemenyannya kan gitu ya. Ada mantra-mantranya. Maka dalam hal-hal seperti ini maka kita harus jangan dekat-dekat. Kenapa? Itu termasuk perkara-perkara yang bersinggungan dengan masalah tauhid dan kesyirikan. Nah, apalagi kalau itu dalam dunia-dunia setan ya. Setan itu justru apa? Allah katakan, "Wala tattabi khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Justru kita harus musuhi itu. Ada setan itu harus kita musuhi, bukan malah kita ikuti. Jangan pula kita jadi temannya, kan gitu. Orang musuh kok kita berteman, nggak boleh. Jadi setan itu musuh orang-orang beriman, maka fattakhidu aduwwa. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Apalagi diikuti, jangan sampai. Maka dalam perbuatan-perbuatan perilaku yang kemudian tadi mengandung unsur kerjasama, pemujaan, pengagungan kepada setan, maka kita tidak boleh dekat-dekat sama sekali. Ya, tidak boleh karena itu musuh-musuh kita kok. Musuh-musuh orang-orang yang beriman itu. Nah, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa termasuk tadi jadilah hal yang pemujaan terhadap selain Allah ya, sesaji dan kenapa itu dilarang dalam Islam? Orang kita bersumpah saja itu nggak boleh kok, apalagi sampai kita ngasih sesaji. Nggak boleh sama sekali itu. Kenapa? Ada unsur pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi apa? Kalau ini menjadi tradisi budaya, nanti masyarakat jadi menuhankannya demitnya itu, yang bau rekso itu jadinya. Minta sembuh ke mereka, minta rezekinya lancar ke mereka, minta misalkan punya hajat dan sebagainya datangnya ke mereka, bukan datangnya ke masjid, bukan datangnya kepada Allah itu. Ya. Jadi kalau orang beriman mau mau minta hajat apapun ya ke rumah Allah, ya berdoa kepada Allah. Nah, jangan sampai seperti sebagian daerah kuburannya ramai, masjidnya malah sepi. Ya. Ada nggak yang seperti itu, Bang? Ada. Nah, jadi di situ ada masjid, di situ ada petilasannya. Apalagi zaman sekarang ternyata banyak kuburan palsu kan gitu ya. Wah, itu kuburan udah orang pada datang ziarah, naruh bunga kan berdoa di situ. Dibongkar ternyata palsu. Masalahnya lagi masjidnya malah sepi. Nah, itu yang kemudian jadi salah kaprah di situ. Nah, maka di situ nanti ada unsur pengagungan-pengagungan kepada selain Allah SWT. Tidak ada, Pak Bu, ya, masyarakat yang kemudian melestarikan budaya-budaya seperti itu, masyarakatnya makmur itu nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena itu bertolak belakang dengan syariat Islam. Islam itu adalah mengajak kepada Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini contoh misalkan ya Bapak Ibu sekalian praktik-praktik yang ada di masyarakat ya. Mas contoh misalkan ziarah misalkan. Ziarah itu boleh nggak dalam Islam? Boleh, Bang. Ziarah itu sunnah, dianjurkan dalam Islam. Cuman apa? Sebelum ziarah harus benar-benar memahami orang yang ziarah itu. Bahwasanya tujuan ziarah itu harus tahu. Ziarah itu untuk mendoakan orang yang meninggal di situ. Yang kedua, mengingatkan kita akan kematian. Ya. Jangan sampai terjadi kita ziarah, kita sudah berangkat dari rumah, sudah punya hajat. Ya nanti saya mau berdoa di situ, minta ini dan itu kan gitu. Ya, bahkan kadang pulang dibawain air, ya, dibawain air berapa botol dari situ kan, air barokah dan seterusnya. Nah, itu ya nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mengandung unsur-unsur pengagungan kepada sesuatu yang tidak layak. Karena yang berhak untuk diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah itu adalah disunahkan, Pak. Itu dianjurkan kita untuk ziarah. Tapi memang kita harus memahami ilmunya.
Artinya jangan sampai perbuatan yang baik, tapi ternyata niatannya salah. Praktik perbuatannya seperti itu tidak diperbolehkan itu. Nah, dan kita juga tidak boleh mengatakan ziarah haram itu nggak boleh. Ya, ziarah itu diperintahkan. Cuman apa? Sebelum ziarah dipahami ada aturan tuntunannya dalam syariat. Sehingga di saat kita melakukannya kita tidak terjatuh pada salah-salah seperti itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.